saja nggih. Jadi pagi ini temanya adalah etiologi DM atau diabetes mellitus. Kalau mendengar kata-kata DM itu jangan bingung, DM apa toh? Bukan DM di handphone enggak ya, tapi diabetes mellitus. Etiologi itu apa? Etiologi itu penyebab. Jadi kok kena DM itu penyebabnya itu apa tau lah, itu kan kita kadang-kadang bingung kok janjane kok ngerti-ngerti gula-gula itu apa, permasalahannya apa, penyebabnya apa, paling banyak penyebabnya apa, itu kita kulik, kita coba mengerti kira-kira penyebab sakit gula yang diderita panjenengan semua itu apa toh. Mau sok ngerti-ngerti diperiksa kok gulanya 500 perasaan sama apa-apa misalnya ini puan itu ya ora dahar apa-apa loh Bu Dokter kok jadi 500. Nah itu kita cari tahu sebetulnya apa penyebabnya. Nah ternyata penyebabnya itu ada dua hal ya. Ini dulu. Nah biar tahu apa toh arti diabetes mellitus itu, seperti yang kemarin juga sudah selalu saya aturkan. Diabetes mellitus yaitu suatu penyakit yang disebabkan karena penumpukan glukosa atau gula dalam darah dan terjadi akibat tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau tidak bisa menggunakan insulin secara tepat. Yang sudah bolak-balik ya. Kemarin saya ada, jadi etiologinya itu ada dua. Yang pertama itu penyebabnya memang dari kelainan tubuh manusia sendiri. Yang kedua tubuhnya normal, tapi dari lingkungan, misalkan asupan gulanya yang tinggi. Jadi diabetes mellitus itu ada dua macam, ya, bukan gula kering dan gula basah, enggak. Jadi sebetulnya kalau kita mau memahami, tidak ada kata-kata oh itu orangnya gula basah, oh itu orangnya gula kering. Karena itu kering orang tahu penyakit, orang tahu luka, luka kering nggak itu sebetulnya, tapi ya kita terima saja. Oh iya. Jadi ke gula itu ada dua, ya. Yang pertama tipe 1 itu penyakit gula atau diabetes yang disebabkan karena kelainan dari pusatnya, yaitu dari pankreas, ada kelainan. Seperti kemarin saya nengok orang sakit, gulanya itu nggak pernah turun, selalu di atas 300. Karena apa? Ternyata karena ada tumor di pankreasnya. Nah itu tipe 1. Atau yang paling sering itu tumor pankreas, atau kanker di pankreasnya, atau ada kelainan di pankreasnya. Itu namanya DM tipe 1. Nah yang sering diderita oleh orang Indonesia, terutama dunia pada umumnya, tapi yang paling banyak di Indonesia, DM tipe 2. Apa? Pankreasnya normal, tapi asupan gulanya yang overload, yang dulu pernah saya ceritakan, ya kan? Overload itu gimana? Karena kita tidak pernah menghitung jumlah gula yang kita asup, yang kita masukkan dalam tubuh kita. Misalkan, kalau dihitung kok dihitung, dan kita sudah sendiri 3 kali. Kita normal seusia kita, kebutuhan kalori itu rata-rata 1.200 sampai 1.800. Nah, pada saat kita makan utuh, makan nasi, sayur, lauk, ono kuku loro, gitu ya. Itu dan itu nggak mungkin loro selama makan 4, ya. Dalam 1 kali makan itu sudah 2.100 sampai 2.200 kalori. Bayangkan kalau dalam 1 hari itu 3 kali, 2.000 kali. Dulu di antara makan pagi makan siang itu ada nyamuan, telo, godok, areng-areng, risoles,
Gedang goreng. Itu dari pagi dan sore. Oh, di kantornya ada snack kok piye? Ya Pak Sigit. Ada snack itu. Saya ya dapat. Nanti habis dari makan siang ke makan sore, ada snack lagi. Ya orang mau snack. Ibu itu di kantor digoreng loh. Ya Pak ya. Betul ya. Bareng-bareng dan enak itu. Arti dari itu sehari kalau di kota Jogja lebih dari 6.000 kan. Padahal kita butuhnya hanya sampai 2.200. Kudune berarti yang dibutuhkan hanya 2.200. Kalau 6.000 dikurangi 2.000 kan sepatannya. Kemana gula kita? Don di dalam tubuh kita sehingga gula darah kita. Nah ini adalah BM tipe 2 yang rata-rata diderita. Dan sekarang anak-anak SMP, SMA sudah banyak yang pre-diabetik. Apa pre-diabetik? Jadi diabetes itu nanti, tadi kan sudah etiologinya. Yang satu dari dalam dirinya, yang dua dari lingkungan. Dari dalam dirinya tadi BM tipe 1, yang dari luar itu BM tipe 2. Nah, panjenengan kalau dicek semua, insya Allah pankreasnya normal, sehingga masuk dari tipe 2. Artinya kalau tipe 2 masih bisa sembuh, betul, masih bisa baik ya, terkontrol, tergantung dari kita. Mulut, manajemen mulut ada 2, manajemen bicara yang baik-baik saja dan manajemen jalan. Jajan nih, kita disuguhi ya kemarin hari raya itu, ya Bu, hari raya itu baru terus apa namanya di mana-mana kan ayam opor ayam, oh mana sih itu opor ayam kan, dengan tahu nggak? Selama saya hari raya kemarin saya baru makan opor ayam, biar ya belum ya, kok aku tinggalin pas belum makan opor ayam, opor ayam soalnya pikiran ya gitu. Ya. Nah, kalau opor ayam semua dengan total tinggal kalorinya maka tidak salah kemarin itu banyak banget yang gulanya di atas 150. Tapi saya berharap panjenengan nanti tidak ada yang seperti itu. Ya, gitu. Jadi ada 2 tipe DM, DM tipe 1 dan DM tipe 2. Oke. Kemudian itu sudah lanjut ke ini. Nah, ini penyebab kok cilik kan ya, penyebab diabetes atau koles, ya. Nah, ini diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, kemudian ada lagi diabetes gestasional. Foto dan jenis perlu nggak diketahui? Perlu untuk anak itu. Karena mohon maaf banget, karena eyangnya ada gula, entah eyang laki-laki, eyang pom maupun eyang putih itu ada gula, maka kita juga perlu waspada di pohon keturunan kita. Jadi kalau misalkan putihnya tidak, eyang kakunya iya, anggaplah 00XX. Nanti anaknya itu 0x semua. Jadi biasanya tidak muncul sakit gulanya tidak, tetapi punya bakat sakit gula. Karena 0XX itu berarti gula, berarti pembawa. Nanti 0x ini kalau menikah dengan 0x juga, maka ada satu anaknya yang XX. Paham? XX ya, 0x 0x 00XX. Jadi ada satu yang 90% kena gula, gitu loh. Berarti nanti gulanya karena diwariskan, ya itu yang agak kadang-kadang kita susah. Itu namanya kalau sudah ada dari
itu berarti keturunan. Nah, yang gula gestasional itu gula yang ditimbulkan atau yang ada pada anak baru lahir, yang biasanya lahir dari orang tua yang memang gula. Itu. Kemudian ada lagi yang namanya prediabetik, ya. Prediabetik yaitu kondisi di mana gulanya tinggi tetapi belum masuk ke sakit gula. Ada. Sekarang sangat banyak. Misalkan gulanya 100, ya, itu sudah prediabetes. Ya, sudah 160, 170. Tapi kadang-kadang normal 120, nanti naik lagi, itu sudah tanda-tanda mau diabetes. Nek wis ngono kuwi ya sudahlah mulai mengurangi makanan karbohidrat. Ya, yang penting sebetulnya adalah karbohidrat. Ayo yang suka cumil-cumil kalau ada kondisi itu gimana? Itu nggone sapa meneh? Apa gorengan kok siji kok padahal muter gorengan. Amit nggih. Di rumah dua, di mana-mana satu-satu. Jadi kita mulai berpikir begitu. Bu, apakah dengan sakit gula itu bisa mari? Jujur, sakit gula itu tidak bisa sembuh, tapi terkontrol. Ada saya yang ibu-ibu yang gulanya Buana gulanya kan sekarang malah sudah tidak minum obat gula sama sekali. Ini Pak Warman ya. Mana ini Pak Warman ya? Sudah tidak minum obat sama sekali, obat gula sama sekali ya. Karena kalau minum diobat malahan. Artinya kan bisa. Dan banyak. Saya ada satu satpam yang ketahuan itu usia 25 tahun dengan 550 gulanya. Yang saya ceritakan sekarang normal baik-baik saja. Dan tidak minum obat gula, tapi memang duit-duitnya luar biasa bagus, itu bisa terkontrol. Tapi ya lupa makanya ngawur lagi ya pasti naik. Cuma yang mau saya aturkan juga, meskipun hati-hati dengan gulanya, tapi harus sampai anemia, harus sampai kurang gizi. Ya, jadi obatnya harus pas. Tapi juga gulanya normal. Itu gimana caranya? Pas dosis obatnya. Ada pasien yang dipepet banget, tapi dia hanya maunya minum obat satu kok. Kenapa saya minumnya satu saja? Karena apa? Kan harus obat. Harganya berapa? Kan kasihan, paham ya? Jadi ada dua yang harus dipikirkan dokter itu, gulanya tetap normal, tapi gizinya juga tercukupi. Harus sampai malah kekurangan gizi. Jadi kalau seniornya bukan karena gulanya, karena gizinya kayak gitu, ya? Ya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Ya sudah 30 menit dan bilang ya jadi. Ya, dia dulu. Kaitannya dengan gula tipe 2 Pak, kebanyakan anggota yang di sini kan tadi disampaikan oleh Bu Dokter, tipe 1 kelihatannya malah tidak ada, tapi untuk tipe 2 itu yang paling banyak jumlahnya. Sedangkan untuk tipe 3 itu karena masih anak-anak, dimungkinkan ya belum diketahui secara jelas. Nah, kaitannya dengan tipe 2 ini, itu misalnya diperhatikan dari pihak Bu Dokter AC, dikelola misalnya aturan makannya biar tertib, nanti membayar saja tiap bulan, nanti di sini dikondisikan ada tenaga untuk mengelola konsumsi yang diberikan untuk perawatan daripada si gula tipe 2 ini. Atur dulu. Itu benar Pak. Itu benar Pak. Misalkan di rumah sakit Dokter Kandang Sapi itu kan ada kantin diabetes. Itu orang harus mampir loh. Dan saya pernah ada saya memberikan ide itu pada teman saya untuk jualan makanan
makanan yang rendah kalori. Orang nasi mampir, bang, kalau nasi mampir, kabeh tetap baik makanannya normal. Ayo, coba gimana? Ya, jadi sesungguhnya yang terjadi adalah meskipun perso yuk ditabrak. Itu yang sesungguhnya terjadi. Tapi saya tidak pernah patah semangat untuk memberikan edukasi, ya toh. Wes mbok, terserah, yang penting saya sudah edukasi, gugur kewajiban saya untuk memberi. Lah kan kalau punya ilmu berilah meskipun hanya satu ayat. Ayatku sudah banyak ini. Ya monggo gitu nggih. Jadi dahar yang penting apa yang saya aturkan kemarin, dahar-daharan itu dijalankan, insya Allah tetap gula tidak akan naik. Gak usah jenengan Pak, kadang-kadang saya emosi jiwa. Daharnya ya oke, naik baru ya wes rem gitu. Ringan. Nah kayak kemarin saja, ini kok baru setiap habis gula ya, muntah, diare itu kan banyak karena overload apa-apa dahar, jualan kemana-mana dahar. Kenapa kok yang lainnya enggak? Karena pasti makanannya ditata. Bu saya ada daging di rumah, dan saya hanya ambil paling maksimal 2 potong sudah. Kemana? Tidak disimpan bu ya bisa sini ya. Ya, jadi tergantung kita sendiri. Itu ya Pak ya, berat Pak, nggak bisa. Ya. Terus lanjutannya faktor resiko diabetes mellitus. Ya, seorang akan lebih beresiko terkena diabetes jika memiliki faktor risiko. 1. Berusia 4 sampai 7 atau 10 sampai 14 tahun. Memiliki keluarga dengan riwayat diabetes. Jadi Bapak Ibu, ini kan sekarang kan bagi panjenengan alon-alon ya Pak, aku singkat. Alon-alon. Bagi panjenengan yang memang bisa. Bagi panjenengan yang memang punya putra Bapak Ibu, saya sarankan ikutlah screening. Yang penting putranya usia di atas 15 tahun, screening lah. Di sini gratis dari BPJS dengan tujuan tidak sampai terjadi penyakit gula. Kok udah di screening nanti? Sudah ya? Ya sudah di screening, karena kalau sudah ada prediabetes akan tak ketahuan dan banyaknya memang prediabetes dulu. Apakah itu langsung di asesmennya tidak obat, tetapi tata cara untuk memula hidup ya, pola hidup yang benar, pola makan yang benar. Kemudian menderita penyakit autoimun, aduh sampai yang autoimun, mengalami cedera pankreas yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, faktor resiko prediabetes yaitu lebih dari 45 tahun, keluarga pernah punya, berat badan berlebih, ayo kita hampir semua berlebih ini, menderita prediabetes, menderita kolesterol tinggi. Jadi Bapak Ibu, salah duanya adalah menderita kolesterol yang tinggi. Siapa kemarin yang ceknya 200 juga ya banyak. Karena kalau habis hari raya itu pasti 3-3-nya naik, gula naik, kolesterol naik, asam urat naik. Apalagi kemarin yang ikut cek di posyandu lansia, tidak ada yang normal, semua naik ya. Tapi perlu dicek ulang apakah benar apa tidak, karena tera alat diteranya kalau kita setiap satu pasien alatnya di tera itu dinormalkan kembali. Alat itu akan berbeda kalau dipakai banyak orang, itu sudah ada perubahan sehingga harus namanya di tera tidak pakai ya, dikembalikan ke normalnya lagi gitu ya. Jadi perlu, kalau enggak nanti hasilnya seperti ada yang tekanan darah ya, kalau pandemi kan di tempat lain kan dicek tekanan darah dengan alat digital pasti naik semua. Kemarin ada yang datang 210 misalnya 110 tinggi, saking bingungnya nunggu di rusunnya ini sampai enggak tidur gara-gara kita enggak keluar tubuh. Tapi pas kesini kita pakainya bukan yang digital, yang bulat tapi bukan air raksa. Air raksa sekarang enggak boleh.
tekanan darah, tensimeter, termometer yang tekanan air laksa sekarang nggak boleh karena ada air laksanya. Maka kita pakai yang air laksa yang bulat itu lebih tidak sensitif. Kalau yang pakai digital jenengan pikir sesuk aku blonjo wonges mundak tensinya. Terus mikir bojoku kok ora dan jempol-jempol is mundak tensinya. Ya, jadi kalau memang tinggi cek ulang, jangan langsung minum obat karena beberapa pasien yang hipertensi dengan digital tinggi langsung minum amlodipin 10 mili terdopen dari 20 sampai saya kita malah kok. Ya, jadi cek ulang memastikan benar tidak tensi saya itu baru muncul obat gitu nggih. Terus selanjutnya memiliki penyakit ini enggak PCOS ya. Nah, kalau gejalanya sudah ya Bapak Ibu, secara umum gejala diabetes itu kan ada yang ciri khas 3 poliuri itu pipis yang berlebihan yang bisa kita pakai untuk acuan adalah pada malam hari bisa kok pengen papak, pengen limo kok pipis minumnya juga banyak, minum itu bolak-balik nolak, haus terus. Poliuri itu banyak pipis, polidipsi itu banyak minum, kemudian polifagi itu banyak makan, isinya mau lapar. Jadi itu bisa dijadikan tanda panjenengan apakah belum muda atau enggak. Ya. Yang bunyi pipas-pipas wae, terus nelakan wae, terus rasanya pengen makan, terus lapar, terus semakin lapar, semakin pengen makan, tapi gulanya semakin tinggi. Yang mungkin boleh, malah jangan banyak makan. Boleh, minum kan nggak ada kalorinya, boleh, tapi makannya dikurangkan. Itu sebagai tanda. Apakah panjenengan semua pernah mengalami 3 hal ini apa enggak? Pernah ya. Lapar lihat nasi itu kayak lihat nasi langsung pengen dimakan. Tapi ada enggak yang tidak mengalami ini? Ada. Oh ya bisa. Salah satu enggak harus 3-3-nya. Bisa dengan apa Pak waktu itu? Kadang waktu itu terjadi pipis ya, semalam itu 4 kali atau lebih itu berkali terus kadang tenggorokan rasa kering ya pengen minum gitu. Tapi kalau lapar saya pikir itu merasakan kayak kelaparan itu tidak. Yang sering itu dulu itu yaitu pipis sama kadang-kadang tenggorokan kering. Ya, berarti salah satu tetap ada ya. Ya karena ciri khasnya itu ya. Nah, terus juga hati-hati bagi panjenengan yang sudah injeksi insulin ya Bapak Ibu, yang sudah injeksi, saya selalu sarankan yang kalau bisa injeksi insulin itu boozun altidur. Coba yang sudah injeksi insulin, nah itu biasanya jadwalnya kapan Pak? Sebelum makan pagi sore siang. Saya telepon pagi sore siang. Sorenya jam berapa? Ya sebelum makan malam. Jam berapa? Kita jam 6. Apa? Jam 6? Pak Ruki? Ada 2 Pak. Usulnya ada 2, satu yang untuk makan, satu yang mengawal untuk 24 jam. Oh iya, jadi 2 jam. Ya, yang 24 jam saya bilang video call. Nah, Kalau iya. yang satu kalau mau makan, tapi yang satu memang harus misalkan jam 9 malam, besok ya jam 9 malam lagi. Gini Pak, sebetulnya enggak apa-apa. Tapi kita mengingat ada teman kita kemarin yang injeksi yang mohon maaf sering masuk ICU. Beliau kan selalu ada injeksi yang untuk 24 jam dan injeksinya pada saat mau tidur. Ini sering banget dia ngedropen, terus nggak tahu karena tertidur. Paham maksud saya? Mereka ngedropen pada saat tidur dan tidur selamanya. Itu yang saya khawatir.
khawatirkan, kenapa saya tanya jamnya? Kalau bisa injeksikan yang itu agak sore hari. Artinya apa? Kalau sore hari itu kan dia kan bekerja paling nggak 15 sampai 30 menit sudah bekerja. Nanti kalau kita lapar banget atau lemes banget, kan juga dia lemes ora iso ngetek. Naikkan tangan iki tremor poleknya ora iso. Ngerti enggak? Yang dulu itu sampai jam 2 malam telepon. Hah? Ibu gini gitu. Ibu gini. Kenapa bikin anu? Ibunya itu berangkat masuk ke nyari kulkas, sama nyari makan di kulkas nggak bisa. Itu yang saya khawatir. Tapi dengan cerita dulu dengan dokternya, solusi dari dokter spesialisnya bagaimana? Jadi nggak bisa sampai buka, itu sudah nggak bisa diambil untuk anaknya bangun mau ke kamar mandi dia enggak. Paham ya? Itu kalau injeksi insulin pada saat malam hari, saatnya tidur. Kalau sudah tidur dia tidur itu bukan lupa. Apa ya nggak kerasa? Nah, itu terus. Itu ya. Kalau yang malam itu memang begitu setengah jam atau 1 jam itu terasa apa? Ya makanya. Drop itu terus saya. Ya makanya kenapa saya bilang jangan pada saat mau tidur setengah 1 gini kayak wes kelalen kok. Agak sore saja. Nanti terus jangan langsung tidur. Aktivitas terus nonton TV kayak mau cokok kayak ngobrol dengan keluarga 15 menit sampai setengah jam itu sudah terasa. Yang kelaparan berarti kedropen. Pada itu sebelumnya itu makanan di kulkas itu sampai habis. Terus saya bilang ngomong dengan dokternya. Akhirnya beliau mungkin bercerita dengan dokternya di stop itu. Besok saya rasa besoknya pagi dan sore saja malamnya. Dulunya tidak pernah ke ICU lagi setelah itu. Paham ya maksudnya ya? Karena kan dokter itu memberikan CPR sesuai dengan kondisi gulanya. Nah, padahal nanti kalau dia sudah benar-benar diet daharnya dikurangi terus minum obat gula banyak turun, masih injeksi lagi kan terus. Gitu ya. Jadi bukan hanya injeksi tapi juga obat minum. Ibu-ibu nggak apa-apa ya sambil menunggu kok ya. Saya bercerita nggak apa-apa, ceritanya juga ada manfaatnya ya. Itu ya. Jadi sama Bapak Ibu kalau panjenengan makanya kadang-kadang saya bilangnya gini, kalau minum obat gulanya itu sebelum dahar harus sudah nyepaki nasi untuk makan dulu. Biar kurang lain. Saya ada satu teman bukan dokter, teman itu beliau memang penyakit gula, minum obat gula, tapi tidak nyepaki dahar, ditelepon kantor harus berangkat ke kantor. Padahal tidak sarapan, nyopir sampai depan PNS sana WhatsApp karena WhatsApp telepon saya, dok, apa dengan saya dok? Maksudnya Pak, double, jadi depan saya orang dua, minggir sih. Terus saya nelpon istrinya, tak minta untuk bawa cek gula yang itu, yang apa namanya, yang portable. Bu, tolong beliaunya mungkin telepon bojonya orang bisa telepon saya. Telepon istrinya, aku minta tolong suami di depan PNS jalan ke Moka, di depan PNS saya cek gulanya, ternyata gulanya berapa? 60. Dan coba 40, harus sebenarnya siswa kabeh. Kok sorry ya saya ngomongnya kayak gitu ya. Tapi itu hanya menyenangkan bahwa itu penting gitu loh. Maka saya selalu bilang, Bu, nek untuk obat gula, siapa sarapan? Atau kalau saya terpaksa, yuk pas buat sarapan langsung minum obat gula. Nek terpaksa, kembali amannya. Ya ini ya, karena banyak banget yang lali baru minum obat gula, lali orang dasar. Padahal sebetulnya obat gula yang diminum dengan kita minum itu substitusi biar insulinnya itu bisa bekerja. Tujuannya seperti itu. Tapi lali orang sarapan itu drop gitu. Itu ya. Tapi tidak ada kan di sini. Ada loh
beliau-beliaunya tuh telepon saya, kalau ada kondisi gitu ya teleponnya ya saya masih dikira mesti Bu Asih tuh ya. Bu Asih gitu, nggak cuma suami saya yang ngirimin Bu Asih, tapi sama saya yang Bu Asih ya. Terus langsung telepon gitu, ya. Sedikit lagi, ya. Di saran dokter kemarin saya itu kalau mau minum obat gula katanya suruh makan dulu 2 atau 3 suap terus disusulin itu. Boleh, ya, boleh. 1 atau 2 suap artinya kan sudah nyoba nasi itu kan. Tujuannya tuh gitu. Dahar 1 sampai 2 suap, minum obat gula lanjutkan. Ya sebetulnya kan obat gula itu kita minum, kita makan, itu memperbaiki penyerapan gula tadi loh. Pengganti insulin yang harusnya, insulin itu kan fungsinya mengambil gula yang ada. Gini loh, kita kan makan, ya kan? Kita kan makan. Makanan kita kan diubah jadi energi. Oleh apa? Oleh insulin itu. Nah kalau insulinnya nggak ada, kan dimasukin dari luar. Kita makan sehingga insulin tadi yang bekerja untuk mengambil gula tadi dijadikan energi. Lah nek insulinnya diminum tapi gulanya nggak dipakai, nah kan dia ngambil gula yang ada di dalam tubuh kita, wes rendah diambil lagi ya drop dong. Makanya sebaiknya makan boleh 1, 2, 3 suap, minum obat, baru dilanjutkan. Artinya kan sudah siap nasinya. Atau setelah makan langsung diminum juga boleh, makanya tidak akan kedropper. Paham Pak? Jadi khawatirkan kan cuma kalau sudah minum obat, lali rasa-rasa. Pernah ada yang begitu? Pernah? Tidak ada ya? Itu, ada lagi? Menyusul lagi pertanyaan kedua. Kalau misalnya seseorang itu terkena DM, tapi terasa di telapak kakinya itu agak terasa tebal atau sering ada gangguan untuk jalan. Selain itu pada bokong itu kadang-kadang terasa sakit untuk jalan sakit, tapi kalau nanti duduk sebentar terus sembuh lagi, lah itu tanda-tanda bagaimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Sebetulnya sudah sering kita bahas dulu sebelum kita pakai PPT ya. Kan yang jadi masalah sekarang kenapa kok orang sakit gula dikelola oleh negara lewat BPJS? Karena efek samping gula, penyakit gula itu sangat banyak. 1, di mata akan lebih cepat katarak, atau ada kelainan retina namanya retinopati diabetikum, katarak diabetikum, di saraf yang kebas, kemeng, kenceng, kaku, bimbingan itu kena di saraf namanya neuropati diabetikum. Ada yang kecut terus, badannya enak terus, itu mialgia. Itu juga karena gulanya terlalu tinggi sehingga menekan sarafnya banyak. Kemudian nanti di ginjal namanya nefropati diabetikum. Kemudian di jantung, kelainan jantung karena diabetes banyak. Maka saking banyaknya efek samping sakit gula, pemerintah itu mengelola semua yang sakit gula secara nasional lewat BPJS agar tidak banyak kematian yang disebabkan karena sakit gula dan terkontrol, karena ternyata kebanyakan yang sakit gula itu orang usia produktif, dia tetap bisa bekerja dan nanti anak cucunya juga aman gitu loh. Itu tadi namanya neuropati diabetikum, saraf yang kena. Terus dia Bu dikasih obat koyo apapun, kalau gulanya tidak diturunkan, ya nggak sembuh. Maka satu-satunya cara itu menurunkan gula. Dan kalau itu sudah memang lama, ya mohon maaf, tidak sembuh total, hanya mengurangi saja. Wes ngono kuwi ceritane. Mbak Arab bilang, "Mbak saya sudah mari, Mbak, aku nggak pernah bilang sembuh." Gitu ya. Nek kasarnya gimana? Dia anak masih muda umur 30
30 tahun sanarak, kenapa? Ya karena gula. Terus biasanya beneran kata-kata gulanya diturunkan, kan selalu dikit. Dari hati-hati. Banyak. Dan anak muda yang sakit darah banyak banget sekarang. Jadinya kalau melihat rumah sakit untuk dialisis cuci darah itu anak muda banyak. Kenapa? Karena sekarang anak muda itu yang ditonton di media sosial itu hanya orang joget-joget dan tidak nonton yang bermanfaat untuk kesehatan. Akhirnya mereka nongkrong di kafe-kafe, bawa laptop, minum, makan makanan yang banyak kalori. Ngerti-ngerti di kosan pingsan, gulanya tinggi. Itu. Ya, jadi neuropati diabetikum. Kita hati-hati aja ya. Itu saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga cek nanti hasilnya baik semua. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah memberi kesehatan. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.